Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan mencari materi tentang International Convention atau perjanjian internasional, baik yang bersifat khusus maupun umum, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Dan ini yang akan kami bahas, kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipandan. Menurut kami ini sangat menarik untuk kami bahas, jadi mari kita simak dengan baik ya teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas letak geografisnya. Pulau Sipandan dan Ligitan terletak di Laut Sulawesi, tepatnya di lepas pantai timur Laut Pulau Kalimantan. Merupakan pulau terluar Indonesia dan berdekatan dengan Malaysia. Walaupun sebelumnya kedua pulau ini bagian dari Indonesia, namun karena Indonesia kurang memperhatikan kedua pulau tersebut dan Malaysia telah mengelola pulau ini, maka identitas pulau dipertanyakan. Pulau Sipandan dan Pulau Ligitan menjadi sengketa pada tahun 1969. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut sebagai wilayahnya, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dan akhirnya, kedua pulau tersebut diberi status quo atau dalam istilah hukum internasional, keadaan ini disebut terra nullius, yang berarti kedua pulau tersebut tidak dimiliki siapapun atau tidak bertuan. Pada November 1999, Indonesia dan Malaysia memberitahukan kepada pengadilan tentang persetujuan khusus antara kedua negara pada tanggal 31 Mei 1997 dan mulai berlaku pada 14 Mei 1998. Berikut bukti dan argumen kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, Malaysia mengklaim bahwa Pulau Sipandan Ligitan merupakan pemberian turun-temurun dari Sultan Hulu kepada Spanyol, lalu ke Amerika, lalu ke Inggris, dan terakhir kepada Malaysia. Yang kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan atau continuous peaceful possession atas kedua pulau ini sejak 1878. Dan selanjutnya ada perjanjian 1891 dan perjanjian Damarkasi 1915 yang dianggap lebih menegaskan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut, di mana perjanjian 1891 antara Britania Raya dan Belanda hanya mengatur batas daratan Pulau Kalimantan dengan Sabah, bukan kepulauan lepas yang ada di Kalimantan, serta bukti geografis yang bergabungnya kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Sedangkan Indonesia mengklaim bahwa pemilik kedua pulau tersebut bukanlah Sultan Hulu, melainkan Sultan Bulungan yang kemudian diberikan kepada Belanda dan diteruskan oleh Indonesia setelah merdeka. Yang kedua, perjanjian 1891, Indonesia mengklaim bahwa pembagian wilayah sudah sangat jelas, bahwa kepemilikan kedua pulau ada di Belanda. Spanyol dan Amerika tidak memiliki hak atas pulau tersebut. Yang ketiga, penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak sah karena kedua pulau tersebut milik Belanda serta adanya effective occupation yang dilakoni Indonesia yang berupa patroli laut dari zaman Belanda pada tahun 1921 dan setelah Indonesia merdeka, serta ada aktivitas nelayan di sana sehingga Indonesia tidak menelantarkan kedua pulau tersebut. Tak lama setelah pengajuan oleh pihak memorial, kontra memorial dan balasan, Filipina pada 13 Maret 2001 meminta izin untuk campur tangan dalam kasus tersebut. Filipina menyatakan bahwa pihaknya tidak berusaha untuk menjadi pihak dalam kasus tersebut. Selanjutnya, Filipina menetapkan bahwa konstitusinya serta undang-undangnya telah mengklaim dominasi dan kedaulatan atas Borneo Utara. Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang umum untuk mendengar Filipina, Indonesia, dan Malaysia sebelum memutuskan apakah akan memberikan permohonan izin untuk campur tangan. Setelah sidang tersebut, pada 23 Oktober 2001, pengadilan menyampaikan putusan yang menolak permohonan Filipina untuk izin campur tangan. Setelah mengadakan sidang umum pada bulan Juni 2002, Mahkamah Internasional menyampaikan putusannya
pada tanggal 17 Desember 2002. Dalam putusan tersebut diawali dengan mengingat latar belakang sejarah yang kompleks dari perselisihan antara para pihak. Setelah menolak argumentasi Indonesia tersebut, Mahkamah beralih ke pertimbangan hak-hak lain yang diklaim oleh Indonesia dan Malaysia untuk menemukan kedaulatan mereka atas Pulau Ligitan dan Sipadan. Setelah menemukan bahwa tidak satupun dari para pihak memiliki hak berdasarkan perjanjian atas Ligitan dan Sipadan, pengadilan selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan apakah Indonesia atau Malaysia dapat memiliki hak atau pulau yang disengketakan berdasarkan efektivitas yang dikutip oleh mereka. Mahkamah beralih ke pertimbangan efektivitas yang diandalkan oleh Malaysia. Sebagai bukti administrasi yang efektif di pulau-pulau tersebut, Malaysia mengutip antara lain langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Kalimantan Utara untuk mengatur dan mengontrol pengumpulan telur penyu di Ligitan dan Pengadilan mencatat bahwa kegiatan yang diandalkan oleh Malaysia sederhana dalam jumlah tetapi mereka beragam dalam karakter dan termasuk tindakan legislatif, administratif, dan kuasi yudisial. Pada mereka mencakup jangka waktu yang cukup lama dan menunjukkan pola yang mengungkapkan niat untuk menjalankan fungsi negara sehubungan dengan kedua pulau dalam konteks administrasi pulau yang lebih luas. Pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa pada saat kegiatan ini dilakukan, baik Indonesia maupun pendahulunya, Belanda, belum pernah menyatakan ketidaksetujuan atau protesnya. Pengadilan menyimpulkan berdasarkan efektivitas tersebut di atas bahwa kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia. Terima kasih teman-teman.